Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan landasan teori. Apa pengertian teori dalam psikologi? Saksikan setelah ini. Di bab 2 pada skripsi, pada tesis disertasi, maka seorang peneliti wajib mencantumkan yang namanya landasan teori. Di landasan teori itu kemudian dibahas terkait dengan teori-teori utama yang mendasari proses penelitian itu dilaksanakan. Lalu apa pengertian dari teori di dalam skripsi itu? Ada beberapa pendapat yang mengatakan terkait dengan pengertian teori tersebut. Yang pertama adalah menurut William, mengatakan bahwa yang disebut dengan teori itu adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistemik. Artinya menurut William itu bahwa teori itu menjadi pijakan bagi seorang peneliti untuk kemudian membuat generalisasi terhadap fenomena-fenomena yang dia temukan di dalam penelitian tersebut. Tentunya di dalam penelitian kuantitatif maka teori itu menjadi pijakan utama. Karena nanti peneliti akan berangkat dari dasar teori. Ketika peneliti tidak kuat di dasar teori, maka dikhawatirkan nanti peneliti akan kesulitan di dalam menentukan indikator-indikator variabel yang akan diteliti. Maka menurut William, bahwa teori itu menjadi pijakan bagi seorang peneliti untuk kemudian membuat generalisasi terkait dengan fenomena yang mereka temukan di dalam penelitian tersebut. Yang kedua, pengertian dari teori itu adalah menurut Cooper, bahwa yang disebut dengan teori itu adalah seperangkat konsep, kemudian definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang didapatkan. Artinya peneliti nanti akan mampu meramalkan, akan mampu kemudian menjelaskan fenomena-fenomena yang didapat di lapangan berpijak kepada dasar teori yang menjadi pijakannya. Katakanlah peneliti mengangkat judul hubungan motivasi kerja dengan prestasi kerja guru misalnya. Maka teori-teori yang dimunculkan adalah teori-teori tentang motivasi kerja, kemudian teori-teori tentang prestasi kerja. Maka di dalam teori-teori motivasi kerja itu kan akan tercantum indikator dari motivasi kerja itu, misalnya 1, bersemangat, 2, dan seterusnya. Maka itulah yang kemudian akan menjadi pijakan, akan dijadikan untuk kemudian mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena yang si peneliti dapatkan di waktu melakukan proses penelitian. Maka menurut Cooper bahwa teori itu adalah seperangkat konsep, kemudian definisi atau proporsi yang disusun secara sistematis. Kemudian pengertian teori yang ketiga itu adalah menurut Jonathan, bahwa yang disebut dengan teori itu adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi kan ada dasarnya. Tidak bisa kemudian kita mengatakan peristiwa itu terjadi berdasarkan asumsi. Harus didasarkan pada teori-teori yang sedang berkembang, berdasarkan teori-teori yang sudah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti terdahulu. Maka teori-teori itulah yang kemudian akan menginspirasi seorang peneliti untuk kemudian
nanti membuat hipotesis, membuat asumsi sementara terkait dengan hasil penelitiannya. Judulnya misalnya tadi hubungan motivasi kerja dengan prestasi kerja guru di sekolah X. Ada banyak teori yang mengatakan bahwa motivasi kerja itu berbanding lurus dengan prestasi kerja. Orang yang punya motivasi kerja tinggi seyogianya memiliki prestasi kerja yang tinggi pula berdasarkan beberapa dasar dari teori-teori yang terdahulu. Tetapi kemudian itu akan kita buktikan dengan hasil penelitian, karena belum tentu hasil penelitian yang didapatkan dengan teori yang ada itu kemudian akan berbanding lurus. Terkadang hasil penelitian itu juga sering bertolak belakang dengan dasar teori. Tetapi teori itulah yang kemudian mendasari, akan menginspirasi, kemudian akan menginspirasi peneliti untuk kemudian membuat asumsi-asumsi terkait dengan hipotesis yang sedang mereka lakukan. Kemudian pengertian dari teori yang selanjutnya adalah menurut Kerlinger mengatakan bahwa yang disebut dengan teori itu adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Di dalam pendapatnya Kerlinger itu bahwa teori itu menjadi konsep utuh untuk seorang peneliti melakukan pijakan penelitian. Teori itu yang mendasari peneliti untuk membuat indikator-indikator di dalam penelitian. Teori itu yang kemudian mendasari peneliti untuk kemudian membuat angket-angket pertanyaan terkait dengan variabel-variabel itu. Karena itu di dalam bab 2 nanti di landasan teori tentu seorang peneliti harus memunculkan grand teori dari setiap variabel. Karena teori-teori besar dari setiap variabel itu yang kemudian menjadi pijakan seorang peneliti untuk kemudian melakukan identifikasi dari indikator-indikator penelitian pada bab 3 nanti. Kemudian pengertian teori selanjutnya menurut Nazir itu adalah teori itu dapat dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa dalam atau kejadian. Artinya satu kejadian itu akan dapat dikonsepkan berdasarkan teori tentu yang melakukan itu adalah para pakarnya. Contoh misalnya, contohnya motivasi kerja guru di sekolah X itu memiliki motivasi yang cukup tinggi. Itu berdasarkan teori-teori, tetapi itu tidak akan mungkin sama dengan teori yang berlaku dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Seorang peneliti juga harus kemudian mampu mencari teori-teori yang relevan dengan variabel yang sedang diteliti. Kalau variabel X-nya adalah terkait dengan motivasi kerja, maka tentu teori-teori yang berhubungan dengan motivasi kerja harus dimunculkan di dalam bab 2 tersebut. Kalau kemudian variabel X-nya berbicara terkait dengan prestasi kerja guru, maka tentu teori-teorinya juga berkaitan dengan terkait dengan prestasi kerja guru di sekolah X. Artinya bahwa menurut Kerlinger itu, menurut Nazir itu bahwa teori itu kemudian akan menjadi satu acuan di dalam melakukan penafsiran suatu fenomena atau kejadian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, ini beberapa pengertian teori menurut para ahli. Pada prinsipnya bahwa teori itu menjadi wajib bagi penelitian kuanti maupun kualitatif. Penelitian kuantitatif itu menjadi pijakan dasar atau menjadi pijakan utama seorang peneliti untuk kemudian melanjutkan penelitiannya. Jadi kalau penelitian kuantitatif, dasar teorinya harus kuat. Berbeda dengan penelitian kualitatif nanti. Penelitian kualitatif itu tidak mengharuskan peneliti berangkat dari teori, karena nanti sejatinya penelitian kualitatif itu juga akan menemukan fenomena, menemukan teori-teori terbaru. Nah, ini beberapa pengertian teori menurut beberapa ahli. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.